Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang tugas pemrograman web. Dosen pengampu Bapak Sepriano M.Com yang disusun oleh saya sendiri yaitu Sunanto dengan NIM 7012100156 Universitas UIN Jambi. Perbedaan penggunaan antara CMS dan framework di dalam PHP. PHP adalah bahasa pemrograman website yang paling umum digunakan sekarang ini, karena begitu banyak yang menggunakan biasanya, cara penulisan kode, struktur website, fungsi, dan banyak hal lainnya yang masih dibuat dengan bermacam-macam gaya yang sangat berbeda. Perbedaan framework dan CMS di pembuatan website. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang dibuat dalam bentuk format dan aturan tertentu, sehingga membentuk suatu sistem yang terstruktur dan mudah dijangkau secara global. Dalam membuat aplikasi website, kita sering menulis skrip PHP secara keseluruhan, dan itu pun kita ulang pada halaman yang lain. Dengan PHP framework, semua bisa kita atasi karena sudah diatur menjadi pola-pola tertentu yang disebut dengan kelas, pola atau kelas. Inilah yang meringankan kita dalam menulis skrip dan membuat halaman web. Tujuan penggunaan framework yaitu menyamar alur dan struktur pembuatan kode program sehingga lebih mudah dan terjangkau. Sekalipun program harus berpindah tangan ke programmer lain, mempersingkat waktu, menyediakan kode yang rapi, memudahkan pembuatan program. Ketika kita menggunakan istilah framework, kita lebih sering berbicara tentang framework aplikasi web. Sebuah framework aplikasi web hanya didasarkan pada coding. Jadi alangkah ruginya jika kita belajar membuat website dengan framework PHP. Berikut adalah macam-macam framework yang sering digunakan. Yang pertama, framework Laravel. Yang kedua, Zen. Yang ketiga, kerangka YII. Yang keempat, PHP. Yang kelima, Falcon. Yang keenam, Codegniter. Dan ketujuh, Flight. PHP framework berbeda jika dibandingkan dengan CMS, meski sama-sama meringankan dalam pembuatan web. Jika menggunakan CMS, kita tidak perlu pusing menulis skrip, semuanya telah dibuat menjadi fix, dan kita hanya perlu mengatur bagian konten dan interface-nya saja. CMS juga cenderung pada pemenuhan kebutuhan pembangunan aplikasi secara instan. Saat CMS diinstalasikan ditambah modul, komponen, login, dan lain-lain, maka kita dapat langsung mengatur isi aplikasi sesuai kebutuhan kita, tanpa harus berurusan dengan kode, kecuali kita menemukan bugs atau modul dalam komponen tertentu. PHP framework menggunakan metode pengembangan website berbasis MVC. MVC ini adalah suatu metode untuk memisahkan bagian-bagian dari suatu web aplikasi. MVC terdiri dari 3 bagian, yaitu model mewakili struktur data, view adalah bagian yang mengatur tampilan ke user. Yang ketiga, controller, bagian yang menyembatani model dan view. Disinilah letak perbedaan antara dari framework dengan CMS atau PHP konvensional. Dengan metode MVC, bagian tampilan logika serta query database diletak secara terpisah, namun tetap sinkron sehingga pembuatan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan sederhana. Kesimpulan, konten manajemen sistem atau CMS merupakan software berbasis web yang digunakan untuk mengelola konten yang terdapat dalam sebuah web. Contoh, CMS yang sangat populer saat ini adalah WordPress dan Joomla. CMS sendiri dibuat dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman seperti PHP, bahasa pemrograman script yang paling banyak digunakan saat ini, HTML, Micro language, bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Sedangkan framework dari segi bahasa bisa diartikan sebagai sebuah kerangka kerja yang bisa juga berarti alat yang dipakai untuk membantu sebuah pekerjaan.
Dalam urusan pembuatan website, framework ini bisa diartikan sebagai alat yang bisa dipakai untuk mempermudah pembuatan website. Jika dalam pembuatan website memakai CMS, Anda hanya perlu menjalankan saja, tidak perlu pusing dengan kode program, maka ini tidak terjadi ketika Anda memakai framework. Saat menggunakan framework, Anda masih harus menuliskan kode, namun kode tersebut harus disesuaikan dengan lingkungan framework yang Anda pakai. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.